Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Gilang Aditya Nitisara. Biasa dipanggil Gilang, Gil, Lang, sama aja lah. Terus di sini tuh aku bakal jadi tutor pengetahuan kuantitatif kalian selama kurang lebih 90 menit ke depan. Oke, jadi kita bakal coba buat jadi pawang PK nih buat UTBK 2022. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan lain waktu. Oke, udah ramai banget nih. Gila, 120, 130 ya. Ini kayaknya kalau kita absen asik nih. Ya, jadi langsung aja di room chat kalian tulis domisili sama asal sekolahnya. Jadi domisili, strip, asal sekolah. Oke, langsung aja guys, ramein guys. Kita lihat kira-kira mencakup daerah mana aja nih teman-teman pjj.id. Dari Ambon, dari Denpasar, waduh. Oh, ada Depok nih sama kita. Timur, Jakarta, Riau, banyak banget ya. Nah, Kalimantan, Boyolali. Wah, mantap lah. Nih, keren banget nih antusiasnya teman-teman nih. Kayak mencakup Indonesia banget, gila. Dari Sumatera ke Papua, mantap lah. Ini kalian termasuk ini loh, termasuk apa ya? Yang udah start duluan mungkin ya, karena kan sekarang masih bulan Agustus. Keren sih. Semoga semangatnya masih membara deh sampai UTBK 2022 ya. Oke deh, udah. Kalau kelihatan sama siapa ikut, Kak? Kita mungkin mulai materi, aku pengen kenalan lebih dekat dulu ya. Oke. Jadi aku ulang, perkenalkan, nama aku Gilang Aditya Nitisara. Aku lahir 24 Mei 2003. Terus aku lahir di Jakarta, cuma domisili aku sekarang di Depok ya, sama kayak Ojak tuh, di negara Depok. Terus sekarang aku kuliah di Alhamdulillah Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau di FTSL. Kayak gitu aja sih buat perkenalannya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Kita udah pelan, udah doa. Kita langsung masuk aja nih materinya. Oke, mungkin kalian udah tahu ya kalau kita bakal bahas eksponen sama bentuk akar. Cuma sekarang biar urut, aku bakal bahas tentang eksponen terlebih dahulu. Jadi mulai dari definisinya, mulai dari persamaan, sifat-sifatnya apalagi, sama yang pasti bakal ada contoh soal. Oke, langsung aja. Oke, jadi apa sih eksponen itu? Jadi eksponen itu bisa dibilang perkalian berulang dari sebuah bilangan gitu. Jadi ketika kalian nemu sebuah bilangan dan ada eksponennya atau kayak pangkatnya itu artinya perkalian bilangan itu tuh dikali berulang-ulang sebanyak pangkatnya itu. Jadi kalau kalian perhatikan tuh ada bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya itu kalau kalian lihat, kalau kalian lihat di bawah sini bentuk umum. Jadi eksponen itu bentuk umumnya A pangkat M. Dengan artinya itu A dikali A dikali A seterusnya sebanyak M faktor atau sebanyak M kali.
Jadi kalau kalian lihat side notes di sini, A itu namanya bilangan pokok ya, atau basis, dan M ini itu namanya eksponennya itu sendiri atau si pangkat. Jadi kalau contoh 3 pangkat 5 itu berarti ya 3 kalau dia perkalian berulang, jadi dia 3 dikali 5, 3 dikali 3 berulang sebanyak 5 kali. Yang hasilnya 243. Oke, gitu aja buat definisi. Mungkin kalian udah pada belajar juga ya. Ini bacaan kelas berapa nih, Pak? Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal aljabar itu biasanya identik sama yang namanya sifat. Jadi nggak cuma makhluk hidup nih kayak kita, hewan, manusia gitu yang punya sifat. Nah, jadi mereka-mereka ini juga punya. Dan sifat-sifat ini tuh naturalnya harus kita kuasai gitu, atau mungkin bisa dibilang dihafal sih ya. Jadi biar mempermudah kita buat pengenalan konsep gitu. Jadi kan di praktek di lapangannya juga ketika kita ngerjain soal, begitu kita hafal sifat-sifatnya dan kita paham konsepnya itu jadi bisa lebih mempermudah. Gitu. Mungkin kalau aku breakdown dari nomor 1 ya, buat sifatnya. Jadi yang pertama, dan nomor 1 dan nomor 2 ini cukup mirip ya. Jadi kalau kalian perhatiin, si A-nya, atau apa namanya, bilangan pokok atau basisnya itu, mereka itu sama gitu. Jadi A sama A gitu. Tapi yang beda itu ada di mana? Ada di pangkat atau eksponennya. Jadi yang satu itu M, yang satu M, yang satu N. Nah, kalau yang membedakannya itu dari operasinya aja. Jadi kalau kalian nemu perkalian eksponen atau di sini itu A kali M, A pangkat M kali A pangkat N, perkalian itu harus kalian ubah jadi pertambahan, tambah-tambahan gitu. Dan yang kalian operasiin itu hanya si eksponennya. Jadi bilangan pokoknya itu bisa dibilang kayak kalian lebur gitu. Jadi A-nya tinggal 1, karena kalian lebur, jadi A pangkat M tambah N. Jadi kalian operasiin pangkat aja. Beda halnya sama kalau pembagian. Kalau pembagian, itu pembagiannya itu kalian ubah menjadi pengurangan gitu. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu bakal berubah jadi A pangkat M kurang N. Mungkin kalau kalian tanya kayak jembatan keledai atau kayak buat ngingetnya cepat gitu, aku ada sedikit tips. Jadi kalian bisa ingat namanya kata baku. Jadi kata baku ini apa? Kata terdiri dari kata K itu kali, Ta itu tambah. Jadi kalau kalian nemu perkalian, jadi karena dia kata, jadi tambah, kali tambah. Terus baku, bagi, kurang. Jadi kalau kalian nemu pembagian, kalian langsung hubungin sama pengurangan. Jadi di mana katanya namanya kata baku. Oke, itu buat yang sifat 1 sama 2 ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini cukup ini sih ya, cukup obvious. Jadi kalau ketika kalian melihat ada pangkat dipangkatin lagi, itu pangkatnya berubah juga operasinya. Jadi kalau dari pangkat itu berubahnya jadi perkalian gitu. Jadi misal ya, ambil contoh deh, A-nya berapa? A-nya 2 gitu. Dia pangkat 3. Terus ada kayak kurung lagi gitu. Dipangkatin 2. Jadi kalau kalian nemu gini, pangkatnya itu bukan dipangkatin 3 pangkat 2 jadi 9 gitu ya, tapi dikali gitu. Jadi 2 pangkat 3, kalau dipangkatin 2 lagi, itu bakal jadi 2 pangkat 3 kali 2, atau 2 pangkat 6. Gitu. Itu buat perpangkatan. Nah, buat yang nomor 4 ini, mungkin bisa dibilang kayak pangkat negatif ya. Jadi kalau kalian nemu suatu pangkat terus dia kayak negatif gitu, kayak si ini nih, si A pangkat N, itu tuh kalian bisa ubah pangkatnya jadi nggak negatif. Nah, caranya gimana? Caranya kalian tinggal mengubah posisi atau nuker posisi si A pangkat N itu jadi penyebut. Nah, kalau kalian perhatiin A pangkat min N ini kan bisa kalian ubah jadi A pangkat min N per 1 ya. Kan jadi A pangkat min N per 1. Sesuatu yang per 1 kan tidak mengubah hasil, tidak mengubah kuantitasnya gitu ya. Jadi A pangkat N per 1 itu biar pangkatnya nggak negatif, tinggal kalian ubah atau tinggal kalian putar posisinya jadi penyebut, si pembilang jadi penyebut. Jadi A-nya itu bakal turun ke atas, turun ke bawah, satunya bakal naik ke atas. Nah, gitu. Dengan catatan
eksponennya itu berubah tanda. Gitu buat yang negatif. Buat yang nomor 5, nomor 5 ini pangkat 0 ya, pangkat 0. Jadi kalau kalian nemu bilangan apapun dipangkatin 0, itu hasilnya akan tetap 1 dengan catatan A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau mau kalian nemu 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1 juta pangkat 0, itu sama aja bakal hasil 1 juga gitu. Jadi nggak bakal berubah. Nah, buat yang nomor 6 sama 7 ini sebenarnya mirip kalau kalian perhatiin sekilas sama kayak nomor 1 dan 2 ya. Cuma kalau kalian perhatiin, yang membedakan ini, basis atau bilangan pokoknya itu mereka beda, tapi eksponen atau pangkatnya justru yang sama gitu. Nah, kalau kayak gini, caranya gimana? Kalau kayak gini, intinya itu apapun yang sama, itu kalian lebur. Jadi, karena dia pangkatnya sama, jadi kalian lebur jadi 1, jadi si N itu tinggal sendiri. Sedangkan angka A, B-nya itu tetap. Nah, yang ngebedain 1 sama 2 ini, operasinya itu nggak berubah gitu. Jadi kalau kalian A pangkat N dikali B pangkat N, itu tetap A dikali B pangkat N. Jadi nggak A tambah B pangkat N, gitu kan. Jadi yang berubah operasinya itu ketika pangkatnya yang berbeda ya. Gitu aja sih. Nah, buat yang nomor 7, mirip kayak nomor 2. Konsepnya sama, tapi lagi-lagi operasinya nggak berubah. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M, itu akan tetap A dibagi B dipangkatin M. Jadi M atau pangkat itu gugur. Nah, buat yang nomor 8 ini sebenarnya bentuk akar ya, yang nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi buat sekarang kita bakal skip terlebih dahulu. Oke, buat sifat, ada yang mau nanya mungkin buat sifat ekspon? Atau udah pada menguasai ya di sekolahnya? Boleh banget nih, nanti tunggu sekitar 1 menit. Sorry ya kalau sesinya kehalang, ini aku lagi baca Zoom gitu. Oke, alhamdulillah paham semua. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Udah, nah kira-kira dari sifat ini itu tuh bisa istilahnya kita aplikasiin gitu ke dalam soal. Salah satunya itu di persamaan eksponen. Jadi ketika kalian istilahnya udah hafal dan udah di luar kepala gitu menguasai, kalian tuh kalau ngerjain kayak persamaan, persamaan itu kayak bakal jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau kalian lihat nih di persamaan eksponen yang nomor 1 itu ini di persamaan ini sebenarnya ada beberapa, cuma ngambilnya sampel 4 aja ya, nggak usah banyak karena sudah cukup mencakup juga sih. Oke, kita lihat. Jadi nomor 1 ini kita punya A sebagai basis dan eksponennya itu merupakan sebuah fungsi fx ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana catatan di sini basisnya beda tapi pangkatnya sama, itu penyelesaiannya adalah kalian sama denganin pangkatnya atau si fungsi fx dengan 0. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa harus sama dengan 0 eksponennya gitu. Karena kalau kalian ingat di sifat tadi, sesuatu yang dipangkatin 0 itu kan hasilnya 1 ya. Jadi bisa dibilang gimana caranya kalian menyamakan dua buah bilangan yang mana A sama B ini menjadi sebuah bilangan yang sama gitu. Nah, caranya kan adalah dengan kita kasih pangkat 0 gitu. Jadi ntar hasilnya sama-sama 1. Jadi itu buat kayak trivia sedikit buat persamaan eksponen ini. Jadi itu buat yang persamaan 1 ya. Nah, buat yang persamaan 2 ini kebalikan dari yang nomor 1 itu. Jadi kalau kalian nemu basisnya sama atau A, sedangkan pangkat atau eksponennya berbeda, atau di sini itu fungsi fx dan fungsi gx, yang kalian lakukan itu masih dengan kalian masih mengoperasikan pangkatnya, tapi di sini bukan nggak disama denganin 0, tapi kita sama denganin kedua pangkat itu. Jadi bisa dibilang kayak fx atau fungsi fx itu sama dengan fungsi gx. Nanti kalian nemu penyelesaiannya,
itu berupa X. Karena di sini ketika pangkatnya berbeda, ketika dua buah bilangan yang sama, satu-satunya cara atau salah satu cara buat mungkin satu-satunya cara sih buat pangkat kuantitasnya sama itu, ya berarti pangkatnya juga harus sama. Makanya kalau kalian nemu basisnya sama di sebuah persamaan, sedangkan pangkatnya itu dua buah fungsi yang berbeda, itu kalian tinggal samain aja. Sama denganin aja buat jadi penyelesaian. Oke, buat yang nomor 3. Nah, ini buat yang nomor 3 ini bisa dibilang cukup rumit ya, karena basisnya beda, pangkatnya beda. Jadi ini tuh penyelesaiannya bakal pakai yang namanya logaritma gitu. Jadi mungkin buat yang nomor 3 ini aku nggak bakal bahas di sesi kali ini, karena logaritma itu bakal jadi materi buat teman-temanku ke depan. Jadi kalau kalian penasaran sama materi logaritma, kalian bisa ikut sesi selanjutnya buat PK ini. Tentunya dengan daftar jadi menti dulu. Nah, buat yang nomor 4 ini, dibilang, ya kalian bisa lihat sendiri ya, penyelesaiannya itu ada 4 biji gitu. Jadi yang di sini tuh kondisinya fx atau si basis dan eksponennya itu juga jadi fungsi gitu. Jadi basisnya fungsi, eksponennya fungsi. Nah, penyelesaiannya buat yang basisnya sama kayak gini ya. Jadi sebenarnya tipenya tuh ada yang mirip kayak yang nomor 3 gitu. Jadi ada yang basisnya sama pangkatnya beda, basisnya sama. Maksudnya basisnya beda, pangkatnya sama, dan seterusnya gitu. Cuma yang aku ambil yang basisnya sama, pangkatnya beda. Nah, penyelesaiannya gimana nih? Gitu. Nah, ada 4 penyelesaiannya. Yang pertama, kalian sama denganin eksponennya dulu. Jadi kayak nomor 2 ya, kayak sifat nomor 2. Nah, buat persamaan, buat penyelesaian yang pertama, itu kalian store atau kalian simpan jadi X1. Jadi ntar kalian bakal end up with 4X gitu. Jadi itu jadi X1. Nah, buat penyelesaian yang kedua atau yang B, itu kalian sama denganin basis atau bilangan pokoknya, atau di sini kondisinya itu fungsi fx dengan 1. Jadi kalian sama denganin basisnya dengan 1 dan kalian simpan jadi X2. Gitu. Nah, buat yang ketiga atau yang C, ini sebenarnya sama kayak nomor B. Cuma dia disama denganinnya -1. Jadi si basisnya itu bilangan pokoknya itu kalian sama denganin dengan -1. Dengan catatan nih, catatannya nggak boleh dilupain nih, harus diingat ya. Catatannya itu Gx dan Hx atau si pangkatnya, si eksponennya itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Mungkin kalian nanya, Kak, kenapa harus sama-sama ganjil, sama-sama genap? Nah, pembuktiannya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kalian tahu ya, -1 itu kan ketika dia genap, atau misalnya ketika dia pangkatnya genap, misal -1 pangkat 2, itu kan -1-nya bakal berubah ya, jadi apa? Jadi 1. Sedangkan kalau dia pangkatnya ganjil, kayak 3 gitu, dia tetap jadi -1. Makanya ketika basis atau bilangan pokoknya -1, kita sama dengan -1, pangkatnya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nggak bisa salah satu gitu. Nggak bisa kayak satunya ganjil, satunya genap. Itu nggak bisa, karena ya itu tadi, nanti satunya 1, satunya -1. Jadi nggak sama gitu. Padahal kan tujuannya kita di persamaan eksponen itu ya biar sama gitu. Jadi harus sama-sama ganjil, harus. Nah, buat yang terakhir nih, penyelesaiannya terakhir banget nih, yang keempat. Kalian samain bilangan pokok atau basisnya dengan 0. Jadi dengan catatan, ada lagi nih catatan ini. Pangkat atau eksponennya itu lebih dari 0. Jadi ketika dia basisnya 0, seperti sifat yang tadi ya, yang sifat eksponen yang tadi kan basis itu nggak boleh 0 ya kalau pangkatnya 0. Nah, berlaku juga untuk di persamaan ini. Jadi ketika dia basisnya 0, pangkatnya nggak boleh 0. Jadi dia harus lebih dari 0. Kayak gitu.
Oke, gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Kalau paham, spam paham Kak di chat. Oke. Persamaan eksponen. Kalau mau tanya atau mungkin malu nggak apa-apa di DM aja, di apa namanya, direct message di Zoom ya. Kalau mungkin malu on mic atau gimana, nggak apa-apa banget. Kak, maaf izin tanya boleh nggak? Oke, kenapa? Kalau misalnya min 1 pangkat 2, tapi pangkat 2-nya itu nggak dalam kurung, itu jadinya berapa? Gimana? Sorry. Kan min 1 pangkat 2, tapi 2-nya nggak dalam kurung. Jadi itu tetap ganjil atau genap? Oh iya, kalau kayak gitu tetap genap. Ya tadi aku lupa bilang ya, kalau dia min 1 itu yang mempengaruhi itu ada di min 1-nya, bukan di pangkatnya. Jadi kalau kalian dapat jadi kalau kalian dapat min dalam kurung 1 pangkat 2. Nah kalau kayak gini tuh min 1-nya itu kayak berpisah gitu. Jadi kayak bisa kalian ubah min 1 kali 1 pangkat 2. Jadi hasilnya mau kalian pangkatin 2 juta miliar sebanyak apapun ya jadi minus juga. Tapi kalau kalian minusnya di dalam kurung kayak min 1 pangkat 2, baru ini jadi genap. Karena karena definisinya itu kan dia sama aja kayak min 1 kali min 1 ya. Jadinya hasil 1. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ada contoh soal. Oke. Contoh soal mungkin habis aku terangin materi kali ya. Ntar aku coba contoh soal. Biar nggak Oke. Simpan dulu ya, Gia. Nah, buat contoh soal. Oke. Kita lanjut ya. Persamaan udah kelar nih. Lanjut. Nah, kalau tadi persamaan, temannya udah pasti nggak afdol kalau nggak pertidaksamaan. Nah, di pertidaksamaan ini, sebenarnya yang ngebedain dari persamaan itu cuma di ini aja sih. Di apa namanya? Di tandanya aja. Kalau persamaan ya sama dengan, kalau pertidaksamaan antara sama dengan lebih besar atau kurang dari sama dengan. Nah, tapi di pertidaksamaan ini cuma ada 2 kriteria gitu. Kriteria pertama itu ketika basis atau si A-nya ini itu terletak di antara 0 sampai 1. Jadi bisa dibilang pecahan gitu ya, kayak setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua itu ketika A-nya itu lebih dari 1. Nah, yang ngebedain apa nih? Sebenarnya yang ngebedain tuh nggak beda jauh banget, kayak mirip, penyelesaiannya mirip. Cuma kalau kalian salah di perbedaannya ini, itu hasilnya bisa fatal banget. Jadi pasang kuping ya. Nah, jadi gini, ketika kalian A-nya itu berada di antara 0 sama 1, di mana atau tadi ya, itu pecahan, yang kalian lakukan dengan tandanya, atau si lebih besar atau kurang, lebih besar atau lebih kecilnya, itu harus kalian balik tandanya. Dengan catatan, ini kita ngoperasiin apa namanya, eksponennya ya. Jadi kalau misal A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, saat kalian operasiin, atau si fx gx-nya, itu tandanya harus kalian balik. Sedangkan untuk yang A-nya lebih dari 1, kayak 2, 3, 3,5, 3 seperempat, itu tandanya kalian nggak usah apa-apain, ya udah biarin aja gitu. Jadi kalau misal punya A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, itu ketika kalian operasiin, itu tandanya nggak berubah. Jadi tetap aja fx lebih besar sama dengan gx. Nah, kalau kalian tanya nih, Kak, kenapa harus dibolak-balik gitu? Kan bikin bingung, bikin takutnya lupa. Nah, pembuktiannya kayak gini guys, biar kalian juga paham sama apa namanya, kenapa asal usulnya kayak gitu. Jadi kalau kalian punya nih 2 sama 2. Ini kondisinya kayak yang nomor 2 ya. Dengan pangkat fx-nya itu ambillah 3 sama 4. Nah, kalian mau lihat dari manapun ya, dari bawah, dari atas, dari Monas, itu kalian lihat juga sama aja gitu. Hasilnya ya yang pangkatnya lebih besar, itu ya otomatis kuantitasnya lebih besar gitu. Tapi
Kalau kalian punya yang di antara 0 sampai 1, atau yang misalnya ambil setengah dengan pangkat yang sama ya, 3 sama 4. Nah, kalau kalian punya kondisinya kayak gini, itu kondisi ketika harus kalian balik. Kenapa? Karena pecahan yang terletak di antara 0 sampai 1, jika kita pangkatkan, semakin besar dia berpangkat, maka semakin besar pangkatnya, itu justru dia akan semakin mendekati 0. Tapi ketika dia pangkatnya semakin kecil, itu justru dia mendekati 1. Gitu. Jadi itulah kenapa kalau kita jabarin nih, 1/2 itu kan 1/8 ya. 1/2 pangkat 4, 1/16. Nah, jadi kan si pangkat yang lebih besar atau si setengah pangkat 4 itu dia kayak makin mendekati 0 gitu. Jadi satunya tuh dibaginya kayak makin banyak gitu. Sedangkan kalau yang yang pangkatnya lebih kecil atau si 3, dia itu mendekati 1. Karena kalau kalian lihat ini kan 1/8, terus setelahnya 1/7, 1/6. Dia kayak mendekati 1/1 atau 1 kayak gitu. Itulah kenapa kalian harus membalik tanda ketika basis atau bilangan pokoknya itu terletak di antara 0 sampai 1 atau si pecahan. Tapi ini nggak berlaku ketika ini bukan selama dia pecahan harus kalian balik, itu enggak ya. Karena kalau kalian punya 3/2 sama 3/2. Nah, ketika kalian punya 3/2, kalian pangkatnya 3 sama 4. Ini sama prinsipnya kayak si 2 ini. Semakin besar pangkat, ya semakin besar kuantitasnya. Atau mungkin kalau kalian mau ini lagi, ketika pembilang yang atas itu lebih besar daripada penyebut, itu tandanya nggak berubah. Nah, kalau yang terletak 0 sampai 1, itu kan penyebutnya selalu lebih besar ya daripada si 1. Nah, itulah dimana kalian harus membalik eksponennya. Kayak gitu buat yang pertidaksamaan. Ada yang mau bertanya kira-kira tentang pertidaksamaan? Ini sorry ya kalau chat yang aku baca, soalnya kalau ditaruh di samping kayak ngalangin gitu. Ini ada yang nanya, Kak, kalau untuk A kurang dari 1 gimana? Nah, kalau yang kurang dari 1 itu dia termasuk ke sorry. Aduh, spoiler guys. Jadi kalau dia kurang dari 1, dia itu termasuk yang ini ya. Yang apa namanya? Kriteria 1 gitu. Jadi dia terletaknya itu antara 0 sampai 1. Kalau dia kurang dari 1, ya dia terletaknya di nomor 1 ini. Jadi harus kalian balik. Kayak gitu. Kalau A-nya minus, oke. Kalau A-nya minus, kita kasih ini aja. Kita apa namanya? Pakai pembuktian biar langsung. Gitu. Kalau A-nya minus, misal min 2, kita pangkat 3, min 2, kita pangkat 4. Ini kalau minus itu bisa dibilang dia balik lagi ke ganjil genap pangkat ya. Jadi ini emang ribet sih buat yang apa namanya? Buat yang minus ini. Ini cukup cerdas nih yang nanya. Jadi kalau kalian nemu yang minus, itu kalian harus perhatiin pangkatnya. Karena kalau kayak gini, ini kan pengaruh ya. Kalau min 2 pangkat 3 ini min 8. Sedangkan min 2 pangkat 4 dia 16. Jadi kalau kalian nggak hati-hati, bisa aja yang pangkatnya besar. Atau kalau aku ambil contoh, min 2 pangkat 2 sama min 2 pangkat 5 gitu ya. Ini kan kalau kalian nggak teliti, ini yang kalian bakal berfokus sama semakin besar pecahan, semakin besar eksponen, semakin besar kuantitasnya. Tapi kalau kayak gini kan dia min 32 sama 4. Ini kan gedean yang 4 ya. Jadi kalau minus itu kalian tinjau dari pangkatnya, kalian tinjau dari basisnya. Kayak gitu. Thank you nih yang udah nanya tadi. Kelupaan.
Kalau pangkatnya negatif, oke, pangkatnya negatif. Yang fokus dulu deh. Pangkat negatif. Kita taruh bawah deh. Oke, kalau pangkatnya negatif, kita sama lagi nih, 2 min setengah. 2 min seperempat. Kalau pangkat negatif kan, kalau tadi yang udah kita pelajari ya, ketika dia negatif, biar dia positif, itu kalian jadiin seper kan. Jadi ini tuh bakal berubah di bawah banget ya. Jadi bakal berubah kalau 2 pangkat setengah itu kan dia berubah jadi akar. Ini sebenarnya masuk ke materi akar sih, cuma nggak apa-apa. Jadi kalau dia pecahan pangkatnya, jadi 2 pangkat min setengah, itu dia bakal berubah jadi 1 per akar 2. Sedangkan untuk yang 2/4, itu bakal jadi 1 per akar 4 dari 2. Jadi bisa dibilang kalau pangkatnya negatif, itu balik ke poin nomor 1. Jadi misal, taruh sini deh, 2 pangkat min 2 sama 2 pangkat min 3. Nah, kalau kalian kan tadi yang jadi pecahan itu 2 pangkat min 2 ini jadi 1/4, 2 pangkat min 3 itu jadi 1/8. Nah, kalau kalian lihat bentuknya kan sama kayak nomor 1 ya. Jadi bisa dibilang buat pangkat negatif, selain kalian tinjau dari ganjil genap pangkatnya, itu kalian juga berpaku sama poin nomor 1, yang mana eksponen atau operasinya itu harus dibalik. Gitu. Jadi kalau dia lebih besar, kalian balik jadi lebih kecil. Kayak gitu buat yang pangkat negatif. Thank you ya yang udah nanya. Oke, gimana? Masih ada yang mau nanya atau kita lanjut? Kalau mau lanjut, boleh spam chat. Lanjut, Kak. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Oke, lanjut ya. Walaupun udah kena spoiler, gak apa-apa deh. Nah, masuklah kita ke contoh soal. Oke, sorry, minum dulu. Nah, contoh soal nih. Kalau kalian nemu contoh soal, itu kalian bakal pakai 2 materi 3 yang udah kita pelajari tadi. Yaitu sifat, persamaan, dan perbedaan. Itu kalian satuin jadi satu, kalian pakai semua, biar kalian bisa nyelesain sebuah soal. Oke, nomor 1. Ntar ganti warnanya. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 0,25 pangkat 0,25 seterusnya sebanyak N faktor, itu sama dengan 125. Maka N-3 dikali N tambah 2 itu berapa? Oke. Kalau kayak gini, kalian yang harus kalian lakukan itu kalian lihat soalnya. Terus kalian lihat nih, kira-kira di ruas kiri dan ruas kanan itu hubungannya apa? Ada hubungan apa enggak? Hubungan saudara apa gimana gitu. Kalian harus lihat. Ternyata 25 sama 125 ini merupakan sebuah bilangan kuadrat dan bilangan kubik. 25 itu 5 pangkat 2, 125 itu 5 pangkat 3. Jadi hubungannya mereka sama-sama punya basis atau bilangan pokok yang sama. Jadi kalau kalian ubah biar memudahkan mengerjakan soal, 25 pangkat 0,25 itu kalian ubah jadi 25 itu kan tadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 0,25. Nah, kalau kalian ingat nih sifat yang tadi nih, ketika dia pangkat ada di pangkat, itu pangkatnya bukan dipangkatin literal di pangkat, tapi 2 pangkat itu harus kalian kali. Nah, jadi 5 pangkat 2 pangkat 0,25 itu bakal jadi 5 pangkat 0,5. Sama halnya kayak si 125 nih. 125 ini langsung aja ya. Kita ubah jadi berapa? Jadi 5 pangkat 3. Nah, basisnya udah sama nih. Ketika basisnya udah sama, ini enak buat ngerjain persamaannya. Jadi kita bakal ubah persamaannya jadi 5
pangkat 0,5 kita pangkatin N. Nah, pertanyaannya, kenapa kita pangkatin N gitu? Karena kita menganggap 5 pangkat 0,5 itu sebagai basis sekarang. Bukan 5-nya aja, tapi 5 pangkat 0,5. Dan N, kalau kalian lihat tadi di slide notes yang kecil di bawah kanan itu, N itu atau si eksponen, itu kan tadi berapa kali bilangan tersebut dikali ya. Jadi kalau kalian lihat di soalnya, 25 pangkat 0,25 seterusnya sebanyak N faktor. Nah, itu artinya 25 pangkat 0,25 itu kita pangkatin lagi dengan N. Itulah kenapa 5 pangkat 0,5 kita pangkatin N. Nah, buat yang rows kanan kita ubah juga nih 5 pangkat 3. Nah, ini buat yang 0,5 kan jadi 0,5 N ya. Itu kita pakai sifat yang berapa tadi? Yang pertama ya, buat yang pertama nih. Ketika dia basis sesama, itu kalian tinggal samain aja pangkat atau eksponen. Jadi 0,5N sama dengan 3. Jadi 5-nya udah buang aja, nggak usah ditemenin udah. Jadi kalian operasiin pangkatnya aja. Nah, kalau kayak gini kalian tinggal selesaiin aja kayak biasa. Pindah ruas N sama dengan 3 per 0,5 itu sama dengan 6. Udah dapat N-nya, tinggal masukin substitusi. N min 3 N tambah 2. Berarti 6 min 3 kali 6 tambah 2. Hasilnya 3 kali 8 atau 24. Oke, berarti jawabannya A. Jawabannya ayam. Ada yang mau nanya? Nomor 1. Ini kita pakai sifatnya lumayan. Ada yang masih kurang serak mungkin. Oke. Oh. Pangkat 0,5-nya dari mana? Oke. Kita dari awal ya. Jadi ketika kalian punya 25 pangkat 0,25, kan kalian tahu 25 itu 5 pangkat 2 ya. 25 itu 5 pangkat 2. Jadi kalian bisa ubah 25 pangkat 0,25 itu jadi spoiler lagi. Waduh, oh udah. Oke, jadi kalau kalian punya 25 pangkat 0,25, 25-nya itu kalian ubah jadi 5 pangkat 2. Dan 0,25 itu kan tetap ya, nggak kalian masih kalian operasiin gitu. Nah, kalau kalian ingat di sifat yang pertama tadi, kalau dia sifat yang keberapa tadi itu, ketika dia pangkat dipangkatin, itu pangkatnya bakal dikali gitu. Jadi ketika kalian punya 5 pangkat 2, dipangkatin lagi 0,25. Jadi 2 kali 0,25, itulah jadi pangkat yang barunya, jadi 0,5. Gitu. Itu buat yang nanya tadi. Dari mana 0,5-nya? Oke. Tadi kenapa di pangkat N? Nah, kenapa di pangkat N? Kalau kalian dari definisi awal ya, tadi udah dijelasin, jumlah perkaliannya atau berapapun jumlah N-nya, itu yang bakal kalian ubah jadi eksponennya. Jadi kalau aku punya misal 3, jadi kalau punya 3 kali 3 kali 3 seterusnya sebanyak N kali, itu kalian bisa ubah jadi 3 pangkat N. Karena definisi dari eksponen itu sendiri adalah perkalian yang berulang sebanyak N kali. Nah, jadi kalau kalian mengalihkan sebuah bilangan sebanyak N kali, itu kalian bisa ubah bentuknya biar lebih ringkas gitu, jadi 3 pangkat N. Makanya itulah kenapa 5 pangkat 0,5 atau si 25 pangkat 0,25 yang udah kita manipulasi ini, itu kita harus pangkatin N. Karena di soal, kalian bisa lihat ini kan ada N faktor ya, atau sebanyak N kali. Nah, itu kenapa 5 pangkat 0,5 harus kita pangkatin N. Gitu. Atau bisa dibilang 5 pangkat 0,5 dikali sebanyak N kali. Gitu. Kenapa pangkat ini? Materinya bakal di-share. Oh, ntar bakal aku share. Aku udah nyiapin Google Drive-nya gitu. Ntar bakal aku share.
Oke, udah semua ya. Sorry, ini di kalian share screen-nya kayak ngeblur gitu nggak? Karena ada yang ngeblur. Takutnya koneksi aku yang jelek. Aman ya? Nggak ngeblur, Kak. Thank you yang udah jawab. Thank you juga yang udah di chat. Oke. Kayaknya aman ya? Kita lanjut ya. G-Drive-nya di-share di mana? Ntar aku share di chat ini kok, di akhir sesi. Aman-aman. Ini ada yang nanya lagi. Kak, kalau angka pokoknya itu beda gimana? Misalnya 36 sama 125. Berarti kan 6 pangkat 2 sama 5 pangkat 3. Pengerjaannya sama apa beda? Kalau kayak begini, aku bisa bilang tergantung soal ya. Kalau dia ucuk-ucuk kayak 36 sama dengan 125, itu apa ya? Nggak kurang lengkap gitu soalnya. Jadi soal itu misalnya nih kayak 36 pangkat X min 1 mungkin sama dengan 125 pangkat X min 1 gitu mungkin. Atau mungkin pangkatnya beda gitu. Nah, itu kalian pakai sifat persamaan 2 atau 3 tergantung tadi kan 36 sama 125. Basisnya udah beda nih. Kalau kalian pangkatnya sama, itu kalian pakai persamaan 2. Kalau kalian pangkatnya juga beda, itu kalian pakai yang logaritma tadi. Jadi emang harus agak ribet sih buat yang sama beda gitu. 125 bisa jadi 5 pangkat 3. Nah, 125 5 pangkat 3 dari mana? Jadi kalau kalian jabarin gitu, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Jadi 5 kali 5 kali 5. Ini kan 5 pangkat 3 ya artinya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 itu 125. Itulah kenapa 5 pangkat 3 jadi 125. Atau 125 itu jadi 5 pangkat 3. Oke? Kita ada yang mau nanya? Atau lanjut soal berikutnya? Lanjut. Oke, kita lanjut guys. Soal kedua. Nah, ini soalnya ini dia main fungsi ya. Jadi, jika fx sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 minus 3 dan gx itu sama dengan 2 pangkat x tambah 3, maka berapa fungsi fx dibagi fungsi gx? Nah, kalau kalian nemu kayak gini, itu kalian jangan takut dulu, jangan parno dulu ya. Kalian coba kerjain aja dulu. Nah, mungkin tips dari aku kalau kalian nemu suatu fungsi yang suatu fungsi dengan variabelnya itu 2 pangkat x atau angka berapapun yang dipangkatin x. Kayak misalnya yang paling sering muncul tuh kayak 2, 4, pokoknya kayak kelipatan 2 gitu. Itu kalian pakai yang namanya permisalan. Jadi kalau aku tulis ya. Permisalan. Yang dimisalin itu apa? Yang dimisalin itu bentuk yang paling paling dasar mungkin ya, paling basic. Nah, jadi aku bakal misalin 2x itu sama dengan A. Nah, jadi kalau kalian nemu 2 pangkat 2x kayak yang di awal, kayak yang di persamaan itu. 2 pangkat 2x. Itu kan 2 pangkat 2x, kalian bisa bilang 2 pangkat 2 pangkat 2 kali x gitu. Jadi pangkatnya itu dikali. Nah, ketika pangkatnya dikali, itu pakai sifat yang awal. Ketika pangkatnya dikali, itu sifatnya itu pangkat dalam pangkat. Jadi kalian bisa ubah bentuknya jadi 2 pangkat x dipangkatin 2. Nah, kenapa harus kita ubah seperti ini? Karena kita pengen berpaku sama permisalan yang udah kita buat tadi, yang si A ini. Kita harus dapat 2 pangkat x sebagai bentuk dasar. Itulah kenapa kita bakal ubah jadi 2x pangkatin 2.
Karena kalau pakai sifat, pangkat dipangkatin, pangkatnya itu bakal dikali. Nah, selanjutnya kita ubah lagi 2 pangkat X. Pangkat 2 sebagai A kuadrat. A kuadrat. Oke, kita udah dapat nih permisalannya nih. Terus kita ubah persamaan soal menjadi persamaan versi kita yang udah pakai permisalan. Jadi fx itu bakal jadi A kuadrat. Karena tadi 2 pangkat X ya, udah kita ubah. A kuadrat tambah A. Oh ya, ini mungkin aku jabarin lagi ya. Jadi kalau 2 pangkat X tambah 1, 2 pangkat X tambah 1, itu kan kalau kalian ingat sifat pertama ya, kalau basis sesama, pangkatnya beda, terus dikali, pangkatnya itu bakal ditambah. Nah, kalau aku jabarin, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, itu sama atau ekuivalen dengan 2 pangkat X tambah 1. Jadi, 2 pangkat X tambah 1, atau kita bisa ubah 2 dikali 2 pangkat X, yang mana nantinya eksponennya atau pangkat itu bakal ditambah ya. Atau kalau kalian ingat, jembatan keledainya kata baku ya, kali tambah, bagi, kurang. Kata kali tambah, kali pangkatnya ditambah. Nah, itu bakal kita pakai di fx ini. Jadi ketika 2x kali 2, itu kalian bisa ubah jadi 2a. Ya, karena tadi kan 2 pangkat x itu a ya. Dikali 2, berarti jadi 2a. Jadi di sini a kuadrat tambah 2a dikurangi 3. Sedangkan gx-nya, 2x itu a, tambah 3. Oke, nah ini kita dapat nih. Jadi bentuknya udah nggak jelek lagi ya, udah nggak berantakan lagi 2 pangkat x gitu. Kita udah ubah jadi a ya, kayak lebih simpel lah. Berarti kita udah bisa masuk ke pertanyaan soal. Maka fx dibagi gx itu berapa? Mungkin ini, sorry ya sebelumnya kalau aku ambil contoh soalnya yang pakai materi lain. Jadi ini tuh pakai pembagian polinom. Kalau kalian udah belajar ya, pembagian polinom atau suku banyak itu a kuadrat tambah 2a minus 3. Kita bagi a tambah 3. Ini sedikit trivia aja sih. Sekalian ingat-ingat juga pembagian polinom. Ini pembagian polinom, kalau kalian udah belajar pembagian Horner, kalian juga bisa pakai. Cuma aku pakai yang simpel aja. Jadi kalian bagi dulu yang depan, a kuadrat dibagi sama yang depan juga. A kuadrat bagi a, itu sama dengan a. Terus kalian kali, a dikali a tambah 3. Berarti a kuadrat tambah 3a. Sama dikurang kayak pembagian biasa. 2a min 3a min a. Min 3 kurang 0 min 3. Lagi min a yang depan, kalian bagi sama a. Berarti min 1. Min 1 kali a, min a. Min 1 kali min 3, min 3. Kalau kalian kurang hasilnya 0. Jadi inilah hasilnya. A min 1. Sorry. Hasilnya a min 1. Nah, kalau kalian, ini aku nggak naruh PG-nya. Cuma kalau kalian nemu PG-nya, biasanya itu dia bakal kayak menjebak gitu. Jadi kalau kalian masih dalam bentuk A min 1, kalian harus kembaliin lagi ke bentuk awal atau si bentuk 2 pangkat X. Jadi nanti hasilnya itu 2 pangkat X minus 1. Nah, jadi jangan lupa buat dibalikin permisalannya ke bentuk awal. Karena kalau kalian nggak balikin, itu biasanya fatal sih buat ini. Layar agak buram. Oh, layar agak buram ya? Sorry. Buram nggak? Kalau buram mungkin bisa on mic ya. Soalnya kayak wifi aku lagi ini sih, aku pakai hotspot sekarang. Udah enggak. Oke. Ya aku enggak. Oh ini kayaknya jaringan masing-masing kayak. Kayaknya soalnya jujur aku juga emang lagi isi jaringan. Jadi takutnya emang buram di semua gitu. Ada yang mau nanya? Oh ini udah ada yang nanya nih. Kak, kalau pakai Horner
Kayak kalau pakai Horner ntar di ini ya, di materi polinom di apa suku banyak aja. Soalnya takutnya nggak muat juga nih di ini. Sama durasi juga. Tinggal setengah jam lagi. Sorry. Kalau fx-nya difaktorin terus nanti dicoret sama gx. Sebenarnya difaktorin bisa, cuma coba ya. Sorry. Coba kita faktorin ya. A kuadrat min 2, tambah 2A. Min 3. Kalau difaktorin, 1, min 3, 1, min 3. Sini ya. Plus 1. 2. Berarti A plus 3 sama A 1. Terus tadi GX A plus 3. Oh ya, sama ya. Hasilnya min 1 juga. Sama aja. Hasilnya sama min 1. Thank you udah ngingetin. Nggak pakai ini. Biar sekalian ini juga sih. Jadi bisa sama aja sih. Kalau kalian mau faktorin dulu, terus kalian coret sama GX. Bisa. Boleh diulangin 2A dari mana? 2A. Nah, ini 2A-nya. 2A-nya itu dari permisalan yang kanan atas ini ya. Sorry. Permisalan yang di atas. Sorry guys. Yang di atas kanan ini. Jadi, kita pengen ngubah 2 pangkat X tambah 1 itu jadi permisalan juga. Sedangkan kita punya permisalan dasar, itu 2X sama dengan A. Jadi gimana caranya? Kita ubah 2 pangkat X tambah 1, itu ada unsur A-nya. Nah, caranya itu, kalau kalian ingat sifat yang pertama tadi, 2 pangkat X tambah 1, itu kan kalian bisa jabarin jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, itu kalau kalian pakai sifat yang pertama, ketika dia basisnya sama, tapi pangkatnya beda, itu pangkat tinggal kalian tambah, basisnya kalian lebur kan. Jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1, itu kalian bisa ubah bentuknya jadi yang ini. Atau kayak kalau penjabarannya begitu. Atau kalau, permisalan 2X kali 2 pangkat 1 ini, itulah yang bakal berguna untuk mendapatkan permisalan 2X itu. Jadi biar muncul nih si 2X nih atau si bentuk dasarnya. Ini si ini nih. Nah, begitu kita udah muncul, langsung kita permisalin. Jadi 2X kita permisalin jadi A. Jadi 2X-nya kita ubah A dikali 2. Itulah kenapa jadi 2A. Gitu. Jadi ini cuma penjabaran aja sih, penjabaran dari sifat. Cek. Halo? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Tadi terputus ya? Iya. Iya. Iya, Kayak sorry. lag gitu. Iya, sorry. Ini hotspotnya HP-nya mati, guys. Sorry. Nih lagi ganti, coba. Ini coba kita coba kita lanjut lagi ya. Kalau nge-lag, kalian bilang aja. Soalnya ini wifi gue emang agak nge-lag sih. Bentar, coba. Lagi. Kalau nge-lag atau burem, bilang aja ya. Kak, mau nanya, Kak. Oke. Kenapa? Mau nanya, Kak. Ya, kenapa? Halo? Iya, jadi gini, Kak. Tadi kan di fx-nya tuh dapat A kuadrat plus 2A minus 3, kan? Nah, terus kalau misalnya itunya dijabarin kan jadi dapat A plus 3
kali A-1. Jadi dia dapat A sama dengan -3 atau A sama dengan 1. Nah, Ya. Tadi aku coba masukin A-nya itu ke dalam bentuk 2X. Jadi dibagi 2X-nya sama dengan -3, sama 2 pangkat X-nya sama dengan 1. Nah, jadi yang pertama dicoba dulu 2 pangkat X-nya sama dengan -3, which is itu nggak dapet kan X-nya. Jadi anggap aja itu nggak. Sorry, 2 pangkat. Oke, 2 pangkat X ya? Iya, 2 pangkat X sama dengan -3 kan anggap aja itu nggak memenuhi. Nggak Nah, memenuhi, benar. ya. Terus yang satu lagi 2 pangkat X sama dengan A. 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, kan kalau pangkat 1 itu kita asumsikan 2 pangkat X-nya sama dengan 2 pangkat 0. Jadi dia dapat X-nya sama dengan 0. Nah, apakah dengan cara ini kita bisa langsung berspekulasi kalau dengan dia X-nya sama dengan 0, udah pasti jawabannya ini gitu. Jadi dia dapat yang A sama A-1 ini yang jadi jawaban. Jadi bisa langsung cepet gitu kita aplikasiin. A tadi kan bentuknya 2 pangkat X, jadi kita langsung, dapet nih jadi 2 pangkat X -1. Apakah dengan cara gitu bisa? Atau memang kebetulan aja, Kak? Terima kasih. Ini cukup kritis ya, keren sih. Jadi kalau kalian nemu kayak begitu, di mana kalian uji, pangkat itu kan nggak mungkin minus ya, 2 pangkat X, -3 gitu. Ketika kalian uji, ketika kalian pakai metode pengujian, itu bisa juga menjadi hasil atau penyelesaian yang kalian cari itu. Cuma di sini kebetulan si A+3 sama A-1 ini yang tidak memenuhi itu si A+3. Sedangkan A-1-nya memenuhi. Dan kita pakai cara yang pembagian polinom ini itu buat memastikan ketika kita bagi si A kuadrat tambah 2A-3 dengan GX itu akan menghasilkan A-1. Itulah kenapa hasil akhirnya A-1. Jadi kalau kalian pakai metode substitusi juga boleh, tapi kalian juga harus di tempatku ya. buram. Oh, buram. Waduh, bener ya buram. Oke, sebentar ya. Aku ganti koneksi lagi. Sorry. Aku stop share dulu. Sebentar ya. Sorry guys, ini lagi HP-nya mati, jadi cari power bank dulu buat nyalain hotspot. Sorry banget, ada gangguan teknis ya. Oke Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Santai aja. Siap.
cek masuk nggak suaranya guys? Masuk. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Kita tes lagi ya. Kalau nge-lag atau buram langsung bilang aja. Nah, ini udah pakai hotspot. Oke. Oke, gimana? Apakah buram guys? Masih Kak buram. Masih, Buram. Kak. Belum, Kak. Coba kalau ganti next slide ya. Masih buram nggak? Masih, Kak. Maka Masih juga, Kak. Sebentar guys. Kalau kayak gini masih ya? Masih. 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 masih Kak. Ya, first media. Sorry guys, maklumin guys. Kacau nih. BTW tadi yang nanya udah clear belum ya? Sangat clear, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Kayaknya aku coba ini sih. Aku coba ganti hotspot ya, sebentar. Mas. Aku ganti ini dulu ya, sebentar ya. Mendingan. Oke, sebentar. Mendingan, gimana? Mendingan apa masih? Udah jelas kok. Udah, jelas, Kak. udah jelas. Udah oke. Oh, Aman. oke. Alhamdulillah. Yuk, lanjut yuk. Tadi lanjut. Sorry ini kayaknya chat yang nanya tadi ketimbun deh. Yang pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa di chat lagi ya. Soalnya ketimbun. Yang mungkin masih ada pertanyaan, mau on mic atau di chat, gaskan. Langsung aku on cam dulu ya. Nah, ya, yang masih kurang serak sama penjelasannya, boleh banget ditanya-tanya aja. Ya tadi tuh keren tuh pertanyaannya tuh. Atau kalau mau lanjut juga boleh. Tergantung ya gimana masyarakat, apakah lanjut Lanjut, Kak. atau masih ada yang kurang. Lanjut, Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut Kak. Ya, sip. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya, bentuk akar. Ini mungkin kita agak speedrun ya di materi ya, biar biar waktunya cukup juga. Jadi, secara definisi, bentuk akar itu operasi bilangan rasional yang biasanya hasilnya merupakan bilangan irasional. Kenapa biasanya? Karena nggak semua bentuk akar itu hasilnya irasional. Yang bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional itu ketika yang di dalam akarnya itu bukan bilangan kuadrat atau bilangan kubik atau semacamnya gitu. Kayak misal 3 atau 5, 7, dan seterusnya 6 gitu. Kan akar 6 itu kan hasilnya kayak koma-koma gitu ya. Nah, itu namanya bilangan irasional. Jadi dia tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan gitu. Kalau yang bilangan irasional. Oke. Nah, bentuk umumnya mungkin kalian udah sering banget lihat. Jadi AM itu sebagai bilangan pokok, dengan AM ini merupakan anggota dari bilangan yang rasional, dan N-nya itu atau yang kita sebut indeks akar. Nah, indeks akar ini kuantitasnya itu nggak boleh lebih kurang dari 2. Jadi kalau namanya akar, biasanya kan kalau kalian lihat akar 2 itu kan artinya indeks akarnya 2 ya, jadi nggak mungkin 1 gitu. Itulah kenapa dia nggak boleh kurang dari 2. Gitu. Lanjut ya. Pengantar aja sih buat definisi. Nah, sifat lagi nih. Ini emang banyak sih sifat nih kalau kalian aljabar gini.
Jadi mau nggak mau kalian harus apa ya, sering latihan sih biar lama-lama hafal, lama-lama konsepnya juga ngerti. Jadi lama-lama bisa paham di luar kepala gitu. Nomor 1, sifat pertama. Sifat pertama ini ya sebagai ini ya, bentuk lain dari akar. Jadi bisa dibilang akar dan eksponen itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi walaupun dia merupakan dua materi yang berbeda, tapi untuk memahami eksponen kalian juga harus hafalin akar. Untuk bisa paham akar kalian harus banget paham eksponen. Jadi bisa dibilang akar A itu merupakan bentuk lainnya A dengan pangkat setengah. Jadi kalau kalian punya eksponen bentuk pecahan, penyambut dari pecahan itu yang nantinya bakal jadi indeks akar si bilangan itu. Jadi itulah kenapa akar dan eksponen saling berkesinambungan. Untuk yang nomor 2 ini ya mungkin bisa dibilang penjelasan dari nomor 1 ya. Ketika kalian punya A pangkat seper N, N-nya itu yang nanti bakal jadi indeks akarnya. Lanjut nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini bisa dibilang kayak ya pemfaktoran biasa sih ya. Jadi kalau kalian punya A kali akar C ditambah B kali akar C yang sama, atau si akar C-nya kalian keluarin, atau B-nya kalian isolasi. Jadi ya kayak aljabar biasa lah. Berlaku juga untuk dibentuk akar. Nah, untuk yang 4 ini bisa dibilang perkalian akar kembar ya. Jadi kalau kalian punya akar A kali akar A, dengan catatan indeksnya harus 2 ya. Karena kalau akar 3 kali akar 3, itu kan nggak hilang gitu akarnya. Kenapa akar A kali akar A itu akarnya hilang? Karena akar A itu kan A pangkat setengah ya, kayak yang nomor 1 itu. Ketika dia dikali, berarti kan pangkatnya ditambah. Kayak sifat pertama eksponen. Karena dia ditambah, setengah tambah setengah, itu 1. Nah, itu jadi A pangkat 1. Itulah kenapa akarnya hilang. Nah, untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini perkalian ketika basisnya itu berbeda. Jadi indeksnya sama-sama N. Tapi basis atau yang di dalam akar itu berbeda. Jadi A kali B, akar N dari A dikali akar N dari B. Itu kalian tinggal lebur akarnya. Dan A sama B-nya itu kalian nggak usah apa-apain operasinya. Jadi A kali B. Ini mirip yang ini ya, sifat eksponen tadi itu. Ketika basisnya beda dan pangkatnya sama, pangkatnya kalian biarin, basisnya kalian kali tanpa mengubah operasinya. Jadi kata baku itu tadi nggak berfungsi lagi. Untuk yang nomor 6 ini, ketika basis dalam akar itu mempunyai eksponen dan indeks akarnya itu sama. Nah, ini untuk mengingat sifat ini, itu kalian ingat aja sifat eksponen yang pertama. Tapi ini bedanya, dia punya akar udah gitu doang bedanya. Jadi kalau kalian lihat bentuknya, basisnya sama, pangkatnya beda. Nah, ya udah sifat eksponen pertama kan. Jadi basisnya kalian lebur, pangkatnya karena perkalian, jadi kita ubah jadi tambah. Jadi A pangkat M tambah P. Tapi akarnya jangan lupa, akar N. Nah, untuk yang 7 ini mirip kayak yang pangkat dalam pangkat, tapi ini akar dalam akar. Dan konsepnya juga sama. Jadi indeksnya itu kalian kali. Jadi akar N dari akar P dari A itu kalian ubah bentuknya jadi akar NP dari A. Itu buat yang akar dalam akar. Untuk yang 8 ini cuma peleburan aja ya. Jadi akar N dari A dibagi akar N dari B. Itu kan kalian bisa lebur akarnya. Jadi penyebut dan pembilang itu memiliki indeks yang sama. Seperti itu. Ini sifat aja sih. Oke, lanjut. Bentuk khusus. Nah, ini bentuk khusus nih. Biasanya di soal-soal gitu kalian suka temuin sih biasanya ini. Jadi bentuk khusus itu ketika dia punya akar, terus ada kayak 2 variabel gitu basisnya. Ada yang A tambah B, ada yang plus 2 akar AB. Nah, ini tuh ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu daripada kalian jabarin banyak gak jelas, pusing, meriang, dan sebagainya, kalian langsung aja akar A tambah akar B. Dengan catatan A dan B-nya itu harus lebih dari 0. Karena akar yang minus itu bilangannya hasilnya itu irasional. Dan hal yang sama juga ketika operasi di dalam akar itu minus.
Jadi dia akar A min akar B. Nah, kalau aku kasih contoh satu aja ya, biar kebayang kalau di soal itu kayak gimana. Misalnya akar dari 7 tambah 2 akar 10. Kalau kalian mau bentuk kayak gini, ini persis nih, biasa suka keluar. Jadi caranya itu, cara yang pertama, kalian tinjau dua angka ini, si 7 dan 10. Pokoknya angka selain 2-nya kalian tinjau. Dan kalian cari dua angka berbeda yang kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 10. Kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 10. Makanya itu di bentuk umumnya, yang tambah-tambahan itu di sebelah kiri, yang perkalian atau A kali B, itu yang di dalam akar kecilnya itu yang di sebelah kanan. Kalau kalian cari dua angka ini, berarti kan 5 sama 2 ya. 5 tambah 2 itu 7, 5 kali 2 itu 10. Ya udah, berarti hasilnya, berarti A-nya itu 5, B-nya itu 2. Berarti hasilnya akar 5 tambah akar 2. Udah gini aja. Posisinya juga nggak masalah, akar 2-nya di depan, akar 5-nya di depan. Yang jadi masalah ketika dia itu minus. Nih, si nomor 2 ini. Ketika dia minus, yang lebih besar harus di depan. Jadi, kalau misalnya ini diganti jadi minus, kalian nggak bisa buat akar 2 kurang akar 5. Itu nggak bisa. Karena akar 2 itu lebih kecil dari akar 5. Harus akar 5 yang di depan. Akar 5 kurang akar 2. Itu cukup ini sih. Dulu aku sempat ketuk-ketukar gitu kalau ngerjain yang minus. Jadi harus diperhatiin posisinya. Ini kalau kalian nemu, nih langsung aja udah kerjain. Dua angka berbeda, ditambah hasil sekian, dikali hasil sekian, ya hasilnya dua angka itu. Oke, lanjut. Merasionalkan. Ini dia. Jadi kalau kalian nemu pecahan ya, pecahan tapi loh kok ini penyebutnya ada akarnya gitu kan, berarti kan biasanya itu kayak misalnya 2 per akar 3 gitu kan. Itu kan akar 3 itu kan irasional ya. Jadi harus kalian rasionalkan. Itulah kenapa namanya merasionalkan penyebut. Jadi biar penyebutnya itu harus menjadi sesuatu bilangan yang rasional. Caranya itu mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu. Jadi yang pertama ya, A per akar B itu kalian kali dengan penyebutnya. Jadi harus dikali dengan akar B per akar B. Nah, pertanyaan kenapa akar B per akar B? Kalau kalian kan akar B per akar B hasil 1 ya. Hasil 1. Jadi sama aja tuh A per akar B dikali 1. Tapi satunya ini kita ubah bentuknya. Kita manipulasi gitu bentuknya. Biar si A per akar B ini akar B-nya itu atau penyebutnya itu rasional gitu. Jadi kalau kalian pakai sifat tadi ya, perkalian kembar akar, karena dia perkalian kembar berarti akarnya hilang. Jadi hasil akhirnya A akar B per B. Ini untuk yang nomor 2, ketika atas bawahnya akar juga, itu sama aja sebenarnya. Tinggal kalian kali akar B per akar B. Itu cuma beda di bentuknya aja sih. Jadi yang atas, yang nomor 1 itu A yang akar, yang nomor 2 A yang akar. Nah yang nomor 3 ini ketika penyebutnya itu, dia punya operasi gitu, kayak tambah-tambahan, dia pengurangan. Nah caranya itu kali sekawan ya. Jadi kalau kalian kali sekawan, dengan catatan, operasinya itu harus kalian balik. Jadi ketika penyebutnya itu plus, kalian kali sekawan dengan sesuatu yang kebalikannya, jadi minus. Sama halnya dengan minus, C per akar A min akar B. Kalian kalikan sekawan dengan akar A plus akar B per akar A plus akar B. Nah, jadi kalau kalian kalikan sekawan, nanti kedua akarnya ini akan hilang ya, si A, B, yang bawahnya ini. Dan yang atas itu bakal tetap bentuknya. Jadi pakai ini ya, pakai sifat yang A kuadrat min B kuadrat, itu jadi A min B per A plus B. Itu prinsip dasar dari kali sekawan. Pakai sifat yang A kuadrat min B kuadrat. Oke. Wah, contoh soal nih. Oke, lanjut nih. Contoh soal ya. Jika akar 3 dari 4 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 2 kali akar 8 pangkat X. Berapakah X-nya? Kalau kayak gini, lagi-lagi kalau kalian nemu eksponen, itu kalian harus membiasakan diri, kalian cari bentuk dasar dari eksponen itu ya. Jadi kalau 4 itu kan bukan bentuk dasar ya. Bentuk dasar dari 4 itu 2 pangkat 2.
Atau bisa dibilang kalian cari bentuk eksponen dasarnya. Kalau 4 itu 2 pangkat 2, kalau 8 itu 2 pangkat 3. Gitu. Jadi kalian ubah bentuknya jadi 2 pangkat 2 kali X tambah 1. Terus tadi kan akar 3 itu, kalau akar 3 itu kalian bisa ubah bentuk eksponen. Si 3-nya itu, atau si indeks akarnya, kalian ubah jadi penyebut ya. Jadi penyebut dari si pecahan itu. Ya. Jadi akar 3-nya kita ubah jadi per 3. Pangkatnya ya, pangkatnya kalian ubah jadi si indeks akarnya kalian ubah jadi eksponen. Jadi kalau kalian selesaikan 2-nya ini kalian kali dengan si ini, 2 pangkat 2 X tambah 2 per 3. Terus, ini udah bentuknya, bentuk sederhananya. Sama halnya dengan 2 kali akar 8 pangkat X. Itu kalian ubah. 8 itu tadi kan 2 pangkat 3 ya. Dan akar itu, kalau kalian nggak nemu indeksnya, itu auto indeksnya itu 2. Jadi kalian bisa ubah 2 dikali 2 pangkat 3X. Ini langsung aja per 2. Kalau kalian bingung 3 per 2 dari mana? 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dan ini udah ada X. Jadi sama aja kayak pangkat dipangkatin lagi. 2 pangkat 3 dipangkatin X lagi. Itulah kenapa diubah jadi 2 pangkat 3X. Dan 2-nya dari mana? 2-nya ini dari si akar. Jika akar nggak ada indeks, kalian ubah jadi pangkat 1/2. Nah, ini masih bisa diubah lagi nih. Ini belum sederhana nih. Pakai sifat 1 eksponen. Ini emang sering dipakai sifat 1 eksponen. Ketika pangkatnya berbeda, langsung kalian tambah. Kan ini kan 2 pangkat 1 ya? Lebur 1 tambah 3X per 2. Udah deh, tinggal sama dengan ya. Jadi ini yang kelas kiri, 2 pangkat 2X tambah 2 per 3. Itu sama dengan 2 pangkat 1 tambah 3X per 2. Jadi 2-nya kita nggak usah temenin, kita coret. 2X tambah 2 per 3. 1 tambah 3X per 2. Oke, ini kalian, ini nggak nyambung ya. Satunya nggak di dalam nih. Kalau satunya dijabarin jadi 2/2 aja Kak gimana? Boleh. 2/2 boleh. tambah. Ya, oke. Boleh. Jadi, kalau kalian bingung ya, ini satunya kan nggak ikut pecahan ya. Kalian ubah lagi juga bisa, biar dia ikut sama si pecahannya. 2X tambah 2 per 3. Satunya kan, 1 itu bisa kalian ubah jadi 2/2 ya. Kenapa 2/2? Kalian harus ngikutin penyebutnya. Jadi 2 tambah 3X per 2. Thank you ya udah ngingetin. Jadi ya udah deh, tinggal kali silang. 2-nya ke sini, 3-nya ke sini. 4X tambah 4, 6 tambah 9. Berarti 5X min 2. Berarti X-nya min 2 per 5. Kayak gitu. Ada yang miss mungkin? Kok nggak sampai miss ya? 3X. Aman ya? 2 pangkat 3. X per 2. 2 per 2. 2. Oke, ini 2 per 5. Kak, tadi 3-nya dari mana? Nah, oke. 3-nya itu 3 yang mana nih? 3 yang dari ruas kiri atau yang ruas kanan? Oke, kok ini deh. Kalau yang dari ruas kiri, 3 yang bawah ini. 3 yang bawah. Oh, ini nih. 3 yang bawah ini ya. Itu kalian dapat dari indeks akar si yang sebelah kiri. Ya kan? Kan tadi indeks akar itu berubah untuk menjadi eksponen, itu kalian ubah jadi penyebut. Makanya itu si indeks akar 3 kalian ubah ke eksponen, itu turun dia jadi per 3. Sedangkan buat yang ruas kanan, 3-nya ini, si 3X, dapat dari, itu dia kok agak loncat sih. Jadi 8X, akar 8X, ya kok ini ya. Akar 8X, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya? 8 2 pangkat 3. Jadi kita ubah 2 pangkat 3, pangkatin X lagi. 2 pangkat 3 itu 8, X kita benerin. Akarnya kita ubah jadi setengah. Ya. Itulah kenapa jadi 2 pangkat 3X per 2. Semoga
Ada yang mau nanya lagi? Untuk contoh soal pertama, kita cuma nyari X. Nanti duanya dari mana yang sebelah kanan? 2 sebelah kanan. Oh, yang itu. Oke, kita mungkin jawabannya awal ya. 2 spoiler lagi. Oke, 2 kali akar 8 pangkat X. 2-nya kita biarin. 8-nya kita udah jabarin, jadi 2 pangkat 3X per 2. Nah, 2-nya ini dari mana? 2-nya ini dari si akar ya. Pokoknya intinya, kalau kalian mengubah akar ke bentuk eksponen, tinggal kalian tempatin atau posisiin sebagai penyebut dari eksponen itu. Karena kalau akar yang tidak berindeks kayak ini ya, kan kalau biasanya kalian nemu akar 3 gitu. Kalau nggak ada indeks ya, lagi aku ingetin, itu udah pasti 2. Karena tadi sifat akar itu, indeks akar nggak mungkin kurang dari 2. Maka dari itu, kalau nggak ada indeks, saya langsung ubah jadi 2. Kayak begitu. Ada yang lagi? Waduh. Kelamaan ya. Udah jam 9 nih. Kalau aman, spam aman di chat. Let's go. Kalau ada yang nanya, langsung nanya. Aman. Oke. Lanjut. Aman terkendali. Let's go. Nah, ini agak banyak nih angkanya nih. Jika akar 3 dari 2 pangkat 9X di pangkat 3 sama dengan 18, berapakah X kuadrat tambah 2X? Ini lagi-lagi kita nyari X lagi. Oke, kita breakdown lagi. Kita ubah bentuknya jadi eksponen semua. Ya. Berarti akar 3 dari 2 pangkat 9X pangkat 3 sama dengan... ini kita manipulasi dulu ya. Oke. Ini kan kebetulan ya, 2-nya ini udah bentuk dasar ya, udah eksponen dasar nih, soalnya udah baik nih. Jadi kita nggak usah bentuk lagi, kayak ini pangkat berapa, ini pangkat berapa gitu. Jadi langsungnya 2 pangkat 9X pangkat 3, 9X pangkat 3, kita bagi 3 pangkatnya ini. Nah, 3-nya dari mana? Lagi-lagi, indeks akarnya 3. Kita pengen ubah jadi eksponen. Ya udah, kita tinggal tempatin indeks akarnya itu jadi penyebut. Jadi 2 pangkat 9X pangkat 3 dibagi 3. Masih bisa disederhanakan ya. Karena 9 dibagi 3, 2 pangkat 3X pangkat 3. 1/8. 1 per... Nah, ini 8 baru nih. Coba lagi nih. 8 itu 2 pangkat 3 ya? 8, 2 pangkat 3. Dan sebenarnya bisa sih kalian selesain dengan 2 pangkat 3. Dan kalian nanti mungkin di pindah ruas kalian dengan 2 pangkat 3, cuma biar sama-sama nggak yang satunya pecahan yang satunya enggak, nanti kalian ubah 1/8-nya itu atau si 1/2 pangkat 3 ini kalian ubah pangkatnya itu jadi minus aja. Kalau tadi kita sifatnya itu kita pengen ubah minus jadi plus, ini kebalikannya, kita ubah jadi minus. Jadi 2 pangkat 3 ini kita ubah 2 pangkat minus 3. Ini pakai sifat yang eksponen minus tadi ya. Jadi ini bisa diubah jadi 2 pangkat minus 3/1 gitu. Jadi penyebutnya kita ubah jadi pembilang, tapi pangkatnya itu kita ubah jadi minus. Oke, ini kita langsung samain aja nih. Emang apa nih? 2 pangkat 3X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat min 3. 2-nya kita nggak temenin, sisa 3X kubik sama dengan min 3. X kubik sama dengan min 1. Ini kita sama-sama bagi 3 ya. Jadi X itu sama dengan min 1. Gitu. Udah dapat X nih? Jangan senang dulu ya. Jadi kita balikin lagi ke yang ditanya soal. X kuadrat tambah 2X. X-nya 1, berarti min 1. Jangan lupa kurung. Min 1 pangkat 2 tambah 2 kali min 1. Min 1 kuadrat itu 1. 2 kali min 1 itu min 2. Berarti 1 kurang 2 itu min 1. Jawabannya min 1. Oke, gimana? Cepetan? Mau diulang?
Ada yang nanya? Pasca. Pak. Kak Mbah belum ngeh. Kenapa bisa 2 pangkat bla bla bla? 3-nya dari mana? Oke. 3 yang mana nih? 3 yang bawah ya? Atau 3 yang atas? Kalau 3 yang atas kan dari soal ya. Aku nggak apa-apain. Tapi kalau 3 yang bawah, lagi-lagi aku ingetin, kalau kalian nemu bentuk akar, kalian pengen ubah jadi eksponen, 3-nya ini nih. Kan ini kan akar 3 ya. Biar kalian jadi eksponen, itu kalian tinggal ubah akarnya jadi penyebut pecahan. Oke? Ubah. Aduh. Maaf guys, newbie guys. Sering kepencet. Akar 3, akar jadi penyebut pecahan. Ya. Jadi konsep dasarnya kayak gitu. Jadi kalau kalian punya akar 3, kalian ubah jadi penyebut pecahan. Oh, ini eksponennya. Penyebut pecahan eksponen. Nah, itu kenapa indeks akar 3 kalian ubah jadi eksponen itu 1/3. Kayak gitu. Nah, itu kalau dia akar 2 berarti per 2. Ya, benar. Kalau dia akar 2 dia per 2, kalau dia akar 2.530, jadi per akar 2.530. Jadi pokoknya ngikutin aja sih. Ngikutin indeks akar dari si bentuk akar. Oops. Ya. Ada yang nanya lagi? Gimana? 9 nih. Aman. Yang mau nanya nggak apa-apa, jangan malu, boleh on mic, boleh di chat, boleh di private message, biar sama-sama paham. Lanjut aja ya. Oke, kita checkpoint sebentar, kita meregangkan badan ya. Setengah jam belajar kayak tidak efektif nih kalau nggak rehat bentar. Mungkin berapa ya? 2 menit deh. Sebentar, kalau mau minum, makan, mandi, keramas, umroh, boleh semualah. Asal 2 menit kalian balik ya. Sembilan lewat 3. Sorry nih, agak lewat ininya. Jamnya. Tanggung kok, ini tinggal latihan soal. Ya, nggak kelihatan kok. Oke, kembali lagi guys. Sorry ya, di belakang ada yang lagi masak ini. Makan guys, lagi di ruang keluarga. Oke, lanjut ya. Jam 9 juga sih. Kalau kalian mau live, nggak apa-apa. Tapi kita masih tinggal satu segmen lagi latihan soal. Tanggung. Sorry ya kalau ngambil jam ini. Oh, hari Minggu ya. Oh, besok Senin lagi. Oke, latihan soal ya. Jadi kalau latihan soal ini
Mungkin kalian bisa kerjain sendiri. Ntar aku kasih timer sekitar 45 detik buat kalian ngerjain. Nanti begitu ininya selesai, kita bahas bareng-bareng. Oke. Kalian bisa lihat soalnya waktunya mulai dari sekarang. Sebentar. Oh, ini ada PG-nya, sorry. Nah, hasilnya itu pertama antara A3, B7, C19, D21. Bukan ini. Oh, ini kayaknya jawabannya E sih. Oke, kalau kalian buat bilang ya. Oke, kalian mulai dari sekarang. 45 detik. Aku kasih lagu nih, biar semangat. Oke, aku bacain. Blur ya? Blur gak sih? Halo? Enggak. Oh ya, oke aman. Oh, oke. Sorry yang blur. Jadi soalnya itu jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B berapa? Oh, ini udah yang ramai nih. 21. Oh iya benar guys. Ini kadang jawab nih. Waduh. Jawabannya benar D. Nah, oke, 21 ya. Mungkin kita bahas dulu kali ya, bentar. Ini untuk film horor ya, Kak? Iya. Iya. Horor. Oke, guys. Nih, jadi kita bahas tadi A pangkat 20. A pangkat 20. 2 pangkat 20 ya. Sorry, di kalian layarnya putih enggak? Putih, Iya, Kak. Kak. Putih, Kak. Terus kalau aku tulis muncul ini enggak? Muncul tulisan enggak? Muncul, Kak. Jelas kok. Oke, mantap. Muncul, Kak. Berarti oke, thank you. Tadi soalnya 2-20 kurang 2419 dan ada A sama B gitu ya. Terus ditanya jika hasilnya ini sama dengan A pangkat B, berapakah A tambah B gitu ya. Oke, buat kayak gini, jadi kalian pakai ini ya, kalian faktorin dulu si ini nih. Kalian faktorin pakai pangkat terkecil. Jadi ketika dia pangkat terkecilnya ini kan 19 ya, 19. Nah, 19. Kalian keluarin 2 pangkat 19. Kalian kayak isolasi gitu, kayak keluarin. Jadi 2 pangkat 19 kalian keluarin. Nah, yang di dalam itu kan kalian bagi ya, kayak pakai pemangkatan biasa. 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 19. Itu berarti pembagian pangkat, artinya baku atau bagi kurang. Berarti dikurang. 20 per 19 berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 19 dibagi 2 pangkat 19 itu jadi 1 kan. Kata sama, jadi kurang 1. Jadi kalau kalian selesain, 2 pangkat 19 dikali 2 kurang 1 itu hasil 1, berarti hasilnya 2 pangkat 19. Nah, cocok nih. A pangkat B, 2 pangkat 19. Jadi kalian langsung ini aja, substitusi aja. Berarti A itu 2, B itu 19. B itu si pangkatnya, berarti 19. Yang ditanya A tambah B. A tambah B, 2 tambah 19. Hasil adalah 21. Kayak begitu buat yang nomor 1, guys. Oh, Oke. iya. Yuk, kenapa?
mau nambahin Kak, kalau misalnya Iya, boleh. dulu aku juga pernah kayak gini. Jadi caranya itu kan A pangkat B sama dengan 2 kali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19. Nah, supaya cepet, kita misalin aja 2 pangkat 19 ini jadi misalnya itu X. Jadi 2 kali X kurang X. Jadi dia kan dapat 2X kurang X ya, X gitu. Jadi A pangkat B sama dengan X. Kembali lagi ke awal, X-nya itu kan tadi 2 pangkat 19. Jadi kembali juga Oh, 2 oke. tambah 19 kayak gitu. Benar-benar bisa. Berarti kalau ini kalian pakai tadi kamu pakai pemisalan ya? Iya, betul Kak. Iya. Bisa. Bagus. Itu kalian bisa contoh guys. Jadi boleh kalian urai, boleh kalian pakai pemisalan. Mantap nih. Tadi siapa namanya? Boleh tahu namanya? Niko Kak. Oh, Niko. Mantap Niko. Ya, jadi kayak gitu ya buat yang nomor 1 ini. Hasilnya adalah 21. Kita lanjut ke soal selanjutnya guys. Oke, jika 4 pangkat X dikurang 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X dipangkatin X itu berapa guys? Apakah A, 3? Apakah B, 3 akar 3? Apakah C, 9? D, 9 akar 3? Apakah E bisa jadi? Oke. Kita pakai 45 detik sama kayak tadi. Dimulai dari sekarang. Waktu tinggal 1/4, selesai nggak selesai dikumpulkan guys. Oke, waktu selesai, tangan di atas. 3 akar 3, Kak. 3 akar 3. Yang lain gimana? 3 akar 3? 3 akar 3. Mantap. Ini siapa TBK nih kayaknya nih. Masih Agustus guys. Keren. 3 akar 3. Oke, ya benar. Jawabannya adalah 3 akar 3. Kita bahas sebentar ya. Sebenarnya kok di sini bisa nggak sih? Oh iya. Oke. Jika 4 pangkat X dikurangi 4X min 1 sama dengan 6, berapa kedua X dipangkatin X? Berarti kita pakai konsep dasar kita ya. Kalau kita nemu sebuah eksponen yang tidak dasar, kita ubah dulu jadi eksponen yang besar. Kalau 4 berarti kan 2 ya dasarnya. Berarti 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat 2X min 2 sama dengan 6. Nah, kita punya min 2 nih. Oh ya, mungkin salah satu tips lagi ya. Kalau kalian nemu pangkatnya itu kayak ada minus kayak gini nih, minus plus gitu. Itu biasanya keseringan kalian ubah jadi kalian turunin pangkatnya. Jadi kalau kalian ingat sifat dari 2X min 1 itu kalian bisa ubah jadi 2X per 2. Kenapa 2X per 2? Karena pembagian eksponen itu baku atau bagi kurang. Jadi ketika dia dibagi, eksponennya itu dikurang. Karena ini 2 pangkat 1, ya, biar dia nggak pecahan lagi. Jadi dia 2 pangkat X min 1. Itulah kenapa kita bisa ubah yang ini 2 pangkat 2X minus 2 pangkat 2X per 2 pangkat 2 sama dengan 6. Oke, buat yang bingung 2 pangkat 2 dari mana? Sama kayak tadi aku jelasin. Kalau kalian punya minus 2, itu kalian turunin jadi sebuah pecahan. Itu biar dia nggak minus, dia jadi penyebut. Nah, penyebutnya berapa? 2 pangkat 2. Nah, kenapa basisnya 2? Kan kalau pangkatnya 2 udah jelas ya, karena dia dari pangkatnya itu, dari asal mulanya itu udah 2.
Kenapa dia bisa basisnya 2? Karena dia mengikuti basis ini nih, basis maknya ini, dia ngikutin gitu. Jadi kalau dia 5, misalnya 5 pangkat 2x per 2, itu ya bisa diubah 5 pangkat 2x per 5 pangkat 2. Jadi dia basisnya itu mengikuti induknya gitu. Jadi kenapa basisnya yang penyebut itu 2, jadi 2 pangkat 2 gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian apain nih? Kalau udah kayak gini, kalian pengen ilangin penyebutnya. Berarti kan biar pengen ilangin penyebut, kalian kali. Sama-sama kali semua ya. 2 pangkat 2 kan 4, berarti kali 4. 4 dikali 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat 2x. Karena dia pengen ilangin itu, sama dengan 24. 6 kali 4 ya. Nah, ini kita pakai, sebenarnya kalau kalian lihat sekilas bisa ya. Ini kalian anggap aja x. Jadi kalau kalian mau misalin dari awal 2 pangkat x itu sebagai misalnya jangan x deh, ntar bingung ya. A deh, a gitu. Kayak tadi ya. Kalian misalin dulu. Sebenarnya nggak harus misalin dari awal, boleh, dari pas di sini juga boleh. Jadi ntar ini kalau kita misalin a, 4a minus a sama dengan 24. 3a sama dengan 24. Berarti a-nya, mepet ya, a-nya sama dengan 8. Jangan lupa, kalau kalian udah memisalkan sesuatu, kalian harus balikin lagi. Jadi jangan, istilahnya jangan kacang lupa kulit ya. Kalau kalian udah misalin, kalian terus aja, jadi a-nya 8. Kalian harus balikin, tadi kan a-nya tuh 2 pangkat 2x ya. 2 pangkat 2x sama dengan a-nya berapa? 8. Kalian ubah lagi nih, 2 pangkat 2x. 8 berapa? 8 itu 2 pangkat 3. Ya. Udah deh, kalian nggak temenin 2-nya 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. It's belum selesai, guys. Kalian masih harus nyari 2x. Waduh. Spoiler. Kalian harus nyari 2x pangkat x. Kalian udah tahu x. Tinggal kalian susi-susi. Kalian susi-susi 2x pangkat x dengan x-nya 3 per 2. 2 dikali 3 per 2. Dipangkatin 3 per 2. 2 kali 2, 3. Ini hasilnya 3 pangkat 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2 bisa kalian ubah bentuknya jadi akar 3 dari 3, akar dari 3 pangkat 3. Ya, atau bisa kalian jabarin lagi jadi 3 akar 3. Kenapa 3 akar 3? Karena akar dari 3 pangkat 3 itu kan sama dengan akar 3 pangkat 2 kali 3 ya. 3 pangkat 3 itu kan 3 pangkat 2 tambah 1. Akar dari 3 pangkat 2 itu kan 3. Jadi kalian bisa keluarin gitu 3 ya. Jadi sisa 3-nya kalian keluarin, sisa 3 yang dalam. Jadi 3 akar 3. Begitu buat nomor 2 ini ya. Ada yang mau bertanya? Menambahi aja Kak, untuk mempermudah teman-teman juga yang 3 pangkat 3 per 2, kita langsung spekulasi aja kalau 3 per 2 itu kan 1,5. Jadi dia 3 pangkat 1,5, jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1,5. Makanya itu bisa dapat hasilnya 3 akar 3. Kayak gitu sih buat lebih mempermudah Kak. Benar banget. Kalian bisa ubah langsung ya. 3 per 2 itu jadi 1 per 2. Jadi sama aja kayak 3 kali 3 pangkat 1,5. Hasilnya 3 akar. Bebas. Kalian mau pakai cara apa? Asal hasilnya sama, itu disahkan. Yes. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak, tadi kenapa kali 4? Oh iya. Oh yang ini ya. Jadi kalau kalian nemu kayak suatu persamaan tapi salah satu variabelnya itu pecahan ya, itu biar memudahkan cara penyelesaiannya, itu kalian kali dengan si penyebut pecahannya ini. Kenapa harus kalian kali dengan penyebut? Biar pecahannya hilang gitu. Jadi kan 2, misalnya A per 4. Nanti tadi kita misalin A itu sama dengan 2/2x ya. Berarti A per 4, ketika kita kali 4, itu kan sisanya jadi A gitu. Jadi atau pecahannya hilang gitu. Itulah kenapa pas kita udah yang di step bawah ini, yang di sini nih,
Nah, ini tuh jadi lebih mudah gitu, karena pecahannya udah nggak ada. Jadi tinggal dikali aja, kali 4. Gitu. Oke, mantap nih Niko nih. Thank you Niko, dan teman-teman baik. Kita lanjut ya. Oke, wah keren banget sih, masih 100 orang loh. Gila, ada jam 9. Ini kalau boleh jujur, ini aku pertama kali guys ngajarin orang sebanyak ini guys. Biasanya tuh aku ngajar sesama teman gitu, motor sebaya. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin sebenarnya 5 soal, cuma kayaknya kalau 5, aduh banyak kan ya, kayak takutnya ntar sampai subuh, sampai sahur, aku yang dimarahin ya. Jadi kita 3 aja deh. Oke, lanjut 3 nih. Nah, kalau 27 pangkat M sama dengan 8, maka 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M tambah 1 itu berapa? Ini jadi hasilnya itu adalah A 6, B 8, C 10, D 12, E-nya, wah, era call friend. Oke, lanjut ya. 45 detik dimulai dari sekarang. Kalau udah tahu boleh PC di Zoom ya. Asal jangan spoiler di all chat. Kasian yang lagi ngitung ya. Wah, udah yang dapat guys. Ayo, yuk. Santai-santai. Masih lama waktunya kok. Detik. Nggak jalan ya? Oh, sorry. Nggak jalan ini. Ya, ini udah banyak banget yang benar nih di ini nih. Ya, benar. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah 6. Oke, kita bahas ya. Kenapa bisa 6? Oke, ini kita punya 27M. 27 pangkat M sama dengan 8. Kalau kita pakai prinsip ya, prinsip kita dari awal ketika eksponennya tidak dasar, kita ubah jadi dasar. 27 itu dasarnya berapa? Dasarnya itu 3. Jadi 3 pangkat berapa ya sudah 27? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 M. Langsung aja ya. 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Oke. Sebentar guys. Oh ya. Ketika kita udah dapat ini, kita pengen ubah, atau kalau kalian bisa lihat, ini kan sama-sama pangkat 3 gitu ya. Sama-sama pangkat 3, jadi kalian bisa langsung aja akar 3 ini gitu, kedua ruas. Atau pangkatnya kalian bagi 3, itu sama aja. Jadi ntar hasilnya 3 pangkat M sama dengan 2. Oke. 3 pangkat M sama dengan 2. Nah, sebentar ada yang miss gak? Kalau kita lanjut ke pertanyaan ya, 3 kali 9M dikurangi 3M pangkat 1, itu berapa? Nah, balik lagi nih ke yang konsep tadi baru banget kita pelajarin tadi. Ini 9, sorry. Pangkat ya. Wah, udah malam. 3 pangkat kali 9 pangkat M. 3 kali 9 pangkat M, kita bisa ubah jadi 3 kali 3 pangkat 2M. Ya. Terus 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Ini kita pengen mengubah eksponennya, si plus 1 ini, karena dia ganggu gitu ya. Karena dia ganggu, kita ubah biar si 3M-nya ini sendiri. Kenapa kita harus ubah
3M-nya jadi sendiri. Karena di persamaan yang kita udah dapat, itu kita dapat kalau 3M sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau kalian udah dapat sesuatu, kayak misal 3M, atau tadi yang 2 pangkat 2X, itu kalian pengen manipulasi, gimana caranya mereka itu berdiri sendiri. Nah, biar si 3M pangkat 1, 3 pangkat M plus 1 itu bisa berdiri sendiri, si 3M-nya, kita harus urai pangkatnya. Jadi, plus satunya itu kita urai jadi 3 pangkat 1. Nah, lanjut. Kalau kita lanjut, 3 kali 3 pangkat 2M, itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 2M. Cara dapatnya dari mana? Cara dapatnya itu, kalian bisa manipulasi dari sini. 3 pangkat M sama dengan 2. Kalau tadi kita punya 3M sama 3 di sini ya, kita bisa manipulasi dengan membagi kedua eksponen dengan 3. Jadi kita dapat sisanya M sama 1. Nah, supaya dapat 2M, hal yang sama bisa kita pakai untuk perkalian. Jadi kalau kita kali 2 kedua ruas pangkatnya, itu dapat 3 pangkat 2M atau sama dengan 2 pangkat 2. Atau kalau mau kalian pembuktiannya itu biar nggak ucuk-ucuk kali 2 gitu. Itu kalian pangkatin aja. Jadi 3 pangkat M pangkat 2. Yang kanan juga dipangkatin 2. Nanti kalian dapat 3 pangkat 2M sama dengan 2 pangkat 2 atau 4. Itu yang kita bakal pakai buat si ini. Gitu. Jadi biar bentuknya itu nggak ada MM-nya lagi. Jadi biar angka konstanta gitu. Jadi ntar dia turun ke bawah, 3 kali 4 dikurangi 3M berapa? 3M itu 2. 2 kali 3. Berarti 12 kurang 6. Sama dengan 6. Begitu. Wah, ternyata banyak. Oke, gimana? Ini lagi pada curhat ya. Ada yang bingung kenapa bisa 6? Atau mungkin bingung dimanipulasi pangkat ya? Dari 3M jadi M, dari 3M jadi 3 pangkat 2M, itu mungkin ada yang masih bingung gimana? Paham, Kak? Oke, wah mantap guys. Aman. Sip. Oke, berarti udah mantap nih. Oke. Ya, oke, sorry banget guys. Cukup sekian ya pertualangan kita dari jam berapa tadi tuh? 7:30 ya? Sekarang udah 9:30 loh. Padahal harusnya tuh 90 menit loh. 12-an guys, jadi 2 jam. Sorry banget, tadi juga ada sedikit teknikal ya. Ya, namanya manusia. Tempat salah, tempatnya lupa. Tadi juga teknis nggak terkira sih bakal habis baterainya. Oke, mungkin cukup sekian ya.